prihatin kan kalau hari ini kita kumpulkan ini. Semalam. Oh, iya. Baik. Tujuan kita pertemuan hari ini adalah akan membicarakan terkait dengan pengembangan bakat dan minat siswa, karena nanti ini akan digunakan untuk pengembangan program tahun pelajaran berikutnya. Nah, tetapi untuk mengawali kegiatan kita supaya kegiatan kita lancar, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan program pengembangan bakat minat siswa, yang mana nanti yang dilibatkan di sini adalah satu, suara siswa. Jadi nanti usulan-usulan dari kalian. Yang kedua, pilihan siswa. Pilihan siswa itu ketika nanti dikasih angket untuk mengisi yang menjadi pilihannya kalian di dalam pengembangan bakat minat itu apa. Dan yang ketiga adalah kepemilikan siswa. Jadi setelah memilih itu maka berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah dipilihnya dengan cara bertanggung jawab, gitu ya. Untuk kegiatan pengembangan bakat minat itu kan sebetulnya di tahun pelajaran 2022-2023 kan sudah pernah dilaksanakan ya. Ada berapa kegiatan? 4. Kota Boga. Kedua, alias desain grafis ya. 4, budidaya anggrek gitu ya. Oke. Ini untuk mengawalinya kita kan harus melakukan suatu refleksi, suatu evaluasi gitu ya. Jadi nanti saya akan mintai pendapat dari masing-masing kalian yang ada di sini, bagaimana keberlangsungannya kegiatan kemarin. Oke. Menurut kalian ini dari kegiatan kemarin itu bagaimana tanggapan dari kalian? Dari kegiatan 4 kegiatan pengembangan diri sesuai dengan bakat minatnya. Silakan siapa yang mau berpendapat. Ya, izin menjawab Pak. Untuk kegiatan kemarin yang dari 4 kegiatan itu menurut saya kurang kondusif karena ada kesempatan untuk adik kelas tidak berangkat karena mereka memikir hal itu tidak penting kayak gitu, jadinya nggak pada berangkat. Oh baik, jadi ketidakkonsistenan siswa mengikuti kegiatan itu ya. Baik. Kemudian ada lagi mungkin yang lain? Ya, Pak nggak usah menunjuk, tapi silakan utarakan pendapatnya. Apa? Kurang konsisten untuk di waktu, kadang nggak dilaksanakan setiap hari Jumat, jadi kurang efektif. Jadi kurang efektifnya di waktu pelaksanaan ya. Kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Selanjutnya tempat yang kurang memadai. Oh, tempat yang kurang memadai. Oke, berarti ini dari sisi aset fisiknya tempatnya. Ada lagi yang lain mungkin? Jadi oh itu ya, oke. Baik. Tapi menurut kalian ini program pengembangan diri sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan bakat minatnya itu menurut kalian ini loh ya, bukan intervensi dari sekolah, bukan intervensi dari siapapun, menurut kalian itu dapat dilanjutkan kembali atau bagaimana? Dilanjutkan. Oke. Dengan pertimbangan apa mungkin Mbak Rosma? Karena itu mungkin ini ya mengakomodir dari pilihan siswa itu ya. Oke, berarti ada yang sepakat untuk yang lain mungkin dihentikan saja Pak? Atau tetap dilanjutkan? Tetap dilanjutkan. Oke. Jadi menurut kalian program ini tetap bermanfaat ya? Iya. Oke, kalau seperti itu ya berarti kita harus mempersiapkan untuk kedepannya teknisnya seperti apa supaya program itu tetap berdampak positif bagi pengembangan siswa sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tapi mungkin ada satu hal ini yang menurut Pak Guru perlu untuk dipertajam. Jadi dari kegiatan itu selain kita mendapatkan soft skill-nya dari kegiatan itu terkait dengan karakter, kemudian kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya, mungkin ada pendokumentasian ini yang kurang terstruktur. Contoh, ketika kalian kegiatan hari itu, maka harusnya ada yang menuliskan kegiatannya apa saja. Kalau mungkin di masak gitu ya, di kegiatan masak, oh itu yang
mau dibuat apa saja, bahannya apa saja, kemudian resepnya apa saja, kemudian teknis membuatnya apa saja, itu mungkin perlu nanti dikuatkan lagi untuk untuk bisa dituliskan sehingga suatu saat hasilnya akan menjadi sebuah karya tulis di bidang apapun. Dari 4 bidang yang akan kita tawarkan itu nanti kan masing-masing siswa untuk mengisahkan itu sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Nah, kira-kira ini karena tadi sudah menyepakati ini ya, ada usulan untuk dilanjutkan. Mungkin ada dari kekurangan-kekurangan kemarin, ada usulan apa ini untuk perbaikan itu? Jadi Mbak Dewi menyampaikan kan kekurangan konsistenan siswa untuk mengikuti itu, padahal itu sudah menjadi pilihannya. Kira-kira solusinya apa? Waktu. Oh, di jadwal. Oh, ini nanti solusi dari yang disampaikan oleh Mbak Windy ya. Karena kadang dilaksanakan, kadang tidak, berarti kekonsistenan jadwal ya. Solusinya ya konsistensi dari jadwal. Nah, kemudian untuk solusi yang pertama tadi disampaikan Mbak Dewi, apa kira-kira ini? Kan siswa kurang konsisten atau mungkin ada semacam apa itu supaya siswa itu full fokus mengikuti kegiatan itu. Ya, menurut Anda ini apa? Menurut kalian itu apa solusi yang tepat? Mungkin ya. Mungkin perlu absensi apa ya? Oh, absensi ya. Selain absensi kelas juga absensi pada kegiatan itu ya. Oke, bagus. Kemudian apalagi Mas Hafid? Mungkin ada hukuman ringan. Hukuman ringan ya. Seperti muskap atau Oh gitu. Supaya siswa apa itu? Cerah. Ini kan sepertinya nih. Jadi Kayak tertekan. ya mungkin lebih elegannya kita buat kesepakatan. Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman nanti bertentangan dengan BK atau bertentangan dengan paradigma sekarang, mungkin kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah ya terkait dengan kegiatan itu supaya masing-masing terbangun atas kesadaran sendiri, bukan karena karena takut dihukum, enggak. Kesadaran sendiri, kebutuhan sendiri untuk pengembangan bakat dan minat itu ya. Oke, tadi ada masalah lagi juga terkait dengan sarana atau tempat itu. Mungkin solusinya gimana? Untuk 4 kegiatan tadi ya, budidaya anggrek, kemudian tata boga, kemudian tata rias dan sablon itu atau desain grafis itu. Mungkin ada usulan gimana? mungkin lebih dipersiapkan lagi peralatan. Lebih dipersiapkan itu ya. Dan seandainya mungkin butuh perangkat atau butuh peralatan yang sekiranya di sekolah itu belum ada, kira-kira siswa mau nggak? Oh ini bawa peralatan dari rumah kalau untuk kegiatan itu. Menurut kalian gimana? Kalau untuk tata boga sendiri sih kayaknya bisa Pak. Kalau bawa alat. Tapi kalau untuk sablon kayaknya kurang memadai sih dari anak-anak. Gitu ya, karena mungkin ya minatnya ada, cuman di rumah tidak punya perlengkapan. Oke, berarti ya. Tapi ini menjadi salah satu solusi ya ketika yang ada di rumah apa kemudian bisa untuk bawa untuk menunjang kegiatan tersebut, gitu ya. Oke, baik. Masih ada usulan lain? Cukup kayaknya. Oh cukup. Baik, kalau cukup, ini ada angket. Silahkan nanti diisi ya sesuai dengan bakat dan minatnya, serta silahkan nanti diisi dengan sejujur-jujurnya dengan kondisi yang kalian rasakan. Jadi kalian ada di sini itu dengan perasaan yang bahagia, maka mengisi angket pun ya tidak terpaksa. Gitu ya. Jadi silakan isi anketnya. Ada yang nggak bawa pulpen? Saya Pak. Oh waduh, ya nggak apa-apa. Tapi ini Pak Guru bawa pulpen satu ini. Ya silakan nanti muter Pak. Oke, sudah selesai ngisi anketnya? Sudah Pak. Oke, ini Mbak. Ini isinya sesuai dengan bakatnya masing-masing kan? Iya Pak. Ya, dan usulan-usulannya ya sesuai dengan kondisi sesungguhnya itu ya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah ikut bersama
partisipasi dalam rangka untuk refleksi kegiatan pengembangan bakat dan minat tahun lalu, sehingga harapannya ini menjadi salah satu dasar untuk pengembangan. Artinya ada koreksi, ada perbaikan, sehingga kegiatan di tahun yang akan datang terkait dengan pengembangan bakat dan minat tetap dilaksanakan ya. Tetap dilaksanakan, cuma mungkin dengan evaluasi sehingga ada perbaikan program sehingga berjalan dengan baik harapannya. Oke, sebelum kami tutup ini, sebelum kita tutup, mungkin ada pendapat dari siapa yang mungkin mau menyatakan bagaimana perasaannya ketika dilibatkan dalam evaluasi kegiatan ini dan untuk merancang kegiatan yang akan datang. Silakan. Oke, silakan Mbak Irma. Alhamdulillah saya senang sekali ya karena di sini pendapat saya bisa tersampaikan gitu secara langsung pada Pak Guru. Oh gitu. Baik, gitu. Ya, terima kasih atas refleksinya. Kemudian yang lain mungkin ada? Oke, Mbak Umi, gimana? Saya senang bisa mengikuti kegiatan. Oh iya, dari perasaannya senang ya. Baik, ya itu harapan dari kita ya, kita datang ke sekolahan walaupun kondisinya bagaimanapun dalam keadaan senang dan bahagia gitu ya. Baik, itu aja mungkin yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini, dan sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan mudah-mudahan untuk program pengembangan bakat dan minat tahun depan lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Pada akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ben? Alhamdulillah sehat Pak Bintu. Selaku dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesoan ya. Jadi bisa deh gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Pak. Alhamdulillah, ini selaku pemilik dari GRS nih. Ya, jadi ini salah satu koordinator kegiatan di Tata Rias RW Santi Gumur nih. Sehat Murni. Ini Gumur ini Pak koordinator dari bidang boga ya. Bu Hana, gimana kabarnya? Koordinator dari kegiatan desain grafis ya Bu ya. Gimana Pak Rudi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, ini terkait dengan BK ini, karena ini tema kita yang akan kita perbincangkan hari ini, itu bagaimana meningkatkan minat dan bakat siswa, dan nanti hasil akhirnya harapannya ada semacam penguatan literasi tulis. Oh iya, siap. Nah ini kan terkait dengan kegiatan pengembangan diri di sekolah kita itu kan ada 4 bidang ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan di depan bersama dengan para koordinatornya. Jadi berkaca dari pelaksanaan tahun kemarin ini, mungkin kita yang pertama ini sedikit refleksi lah dari kegiatan itu. Ya, baiknya bagaimana? Apakah program itu tetap dilanjut atau program itu dihentikan atau dilanjut dengan syarat ketentuan tertentu monggo dari salah satu atau mungkin dari Bapak Wakil Kepala Sekolah terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Bintu. Saya berpendapat satu itu harus dilanjutkan karena satu sebagai bekal untuk anak ketika setelah lulus, karena itu kegiatan P5 itu betul-betul mengangkat skill anak itu lebih hot kayak gitu di pembelajaran. Jadi paling tidak kita itu kan memberikan bekal setelah nanti di luar itu anak berjaya lagi. Ya harapan saya nanti bagaimana itu jalan dengan inovasi yang Baik, terima kasih Pak Sen yang telah menyampaikan pandangannya terkait dari kegiatan bakat minat di SMK kita. Nah, mungkin dari yang lain monggo yang memberikan pandangan terkait dengan kegiatan pengembangan bakat minat itu. ya saya
P5 itu bagus, baik ya. Kenapa dikatakan bagus dan baik? Selain siswa mendapatkan pelajaran reguler tentang teori-teori ya, dengan adanya kegiatan P5 itu kan cenderung ke banyak ke prakteknya. Di situ anak dengan banyaknya praktek itu kan akan menumbuhkan apa ya, semangat dari kebiasaan yang dijalannya terkait kegiatan P5 itu yang tadi dijelaskan Pak Sen. Mungkin dia tadi mengasah skill, kemampuan atau bakat yang mereka miliki setelah adanya P5 kan bisa tersalurkan. Misalkan yang perempuan ada, contohnya tadi dari P5 kan ada tata rias ya Pak, dari bakat anak yang sering dandan kan bisa, dari bakat itu bisa disalurkan ya melalui kegiatan P5 yang ada di sekolah. Syukur-syukur dari sekolah ngasih sebuah penghargaan atau piagam yang nantinya ketika lulus bisa untuk penguat ketika melamar pekerjaan seperti itu. Ini kan memang konteksnya ini kan penguatan bakat minat ya. Jadi P5 tapi tema kepekerjaan, jadi bagaimana melatih budaya-budaya kerja nanti yang bisa ditingkatkan itu memang soft skill dan hard skill ya. Serta kedepannya mungkin diharapkan ada semacam hasil berupa literasi tulis dari rangkaian kegiatan yang dilakukan ya, dengan mungkin munculnya atau diterbitkannya buku panduan dari kegiatan-kegiatan itu. Oke, mungkin pendapat yang lain monggo dari ibu-ibu. Ini karena yang gender laki-laki sudah mewakili, ini dari ibu-ibu monggo. Dari saya dulu Pak. Terima kasih Pak Sugeng untuk waktunya. Kalau dari kami selaku koordinator di Tata Rias, sebenarnya kami menginginkan kegiatan ini untuk tetap lanjut Pak. Ya, karena alasan utamanya adalah itu permintaan siswa. Ya, siswa itu banyak yang memang kayak Bu, kemarin kan sempat agak itu kan Pak, tapi anak-anak itu sempat minta kayak Bu ini harus lanjut itu, karena kayak mereka merasa apa ya, setelah ini pun begitu yang dijelaskan Pak Sen Pak, ada apa ya, punya skill gitu kan Pak, sekalipun mereka di jurusan PKJ tapi nantinya mereka juga bisa untuk bekal setelah lulus dari sini gitu. Dan memang yang saya lihat dari minat-minat anak itu kalau yang di Tata Rias nih Pak, alhamdulillah itu 80% lah Pak, itu memang benar-benar mereka itu ingin mendalami ya, banyak saya belum menjelaskan pun mereka itu sudah kayak banyak melontarkan pertanyaan gitu Pak, yang materi belum saya kasih, terus anak sudah minta. Harapannya untuk semester depan itu ya lebih optimal lagi dilanjutkan. Jadi di bidang Tata Rias itu ada harapan untuk berlanjut gitu ya program ini. Ini kan salah satu review dan nanti keberlanjutannya kan harapannya ada inovasi-inovasi atau pengembangan sehingga program itu menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bu Septi yang telah memberikan pandangannya. Mungkin dari bagian boga atau grafis untuk duluan siapa? Terima kasih atas waktunya Pak Sugeng. Terkait dengan melakukan inovasi dari desain grafis, sangat setuju sekali jika bisa terpaksa program ini dilanjutkan dengan alasan yang pertama untuk desain grafis itu karena terkait dengan jurusan itu linearitas, jadi mereka dengan adanya P5 mengenai desain grafis itu otomatis anak-anak di situ akan terlihat bakat minat dari skill keahlian yang dimiliki yang seharusnya juga dikembangkan lagi selain desain grafis, mungkin untuk multimedia dan lain sebagainya, seperti kemarin Pak Sen di 3 dimensi Pak, seperti itu. Tidak hanya di desain grafis, karena nanti ketika keluar itu anak pasti akan
ditanyakan dari tempat kerja itu sendiri tentang skill yang dimiliki sesuai dengan jurusannya. Jadi bisa dikatakan kita mapel produktifnya misalkan seperti mapel coding anak tidak menguasai, minimal anak dengan belajar dari P5 itu bisa terlihat bakat-bakat yang dimilikinya. Artinya kita bisa menerapkan penerapan metode out the box. Ya gitu. Ya, jadi keluar dari itu, tapi anak masih tetap sejalan dengan pelajaran produktifnya. Oke, baik, terima kasih Bu Rana. Nah ini gongnya ini dari Bu Nur ini terkait dengan ada hubungannya dengan bagian konsumsi ya, tata boga, monggo gimana Bu Nur? Terima kasih Pak waktunya. Saya selaku koordinator Tabib P5 di Tata Boga, saya berharap juga Tata Boga berlanjut nih Pak. Cuman kegiatan setelah dilaksanakan beberapa kali, cuma hari pertama sama hari pertama hingga beberapa kali dilaksanakan itu anak-anak semangat. Cuman kayak beberapa hari terakhir itu kayak padahal beberapa anak yang ikut banyak nih Pak, cuman yang kadang yang ke situ cuma beberapa anak saja. Terus kalau sudah ke situ semua, cuman yang bekerja itu cuma anak itu aja gitu. Yang lain cuma duduk terus lihat, padahal sudah saya suruh tinggal gantian. Cuman anak itu ya cuma diam saja gitu. Cuman kayak jadi saya merasa ini anak minat apa pengen pindah ke yang lain. Kadang pas lagi ini ke Kota Boga, ke Pataria, apa lihat ke ini Anggrek kayak gitu. Cuman jadi saya kira ya Kota Boga akan tetap berlanjut, cuman nanti setelah dipastikan anak-anak itu kalau sudah mulai kegiatan nanti mau ke Tata Boga atau ke pindah yang lain gitu, yang atas pilihan yang benar-benar mau ikut gitu, yang akan masuk Tanggung jawab atas pilihannya itu kata kunci. Iya, cuman ya saya rasa yang itu cuma anak-anak ini aja gitu, yang lain malah pada ke sana kemari kayak enggak belilah. Baik, terima kasih Bu Murni. Jadi memang ini, jadi saya teringat ini terkait dengan kata kunci tadi, bertanggung jawab dengan pilihan. Memang di dalam proses pengembangan kegiatan sekolah dalam hal ini adalah penguatan bakat minat walaupun lewat kegiatan P5 dengan tema kebekerjaan. Jadi kan dilatih bekerja, dilatih nanti harapannya ada semacam wirausaha gitu ya. Memang ada 3 hal yang harus kita lakukan. Salah satunya yang pertama yaitu suara itu artinya ketika kita akan melakukan kegiatan itu mengambil masukan dari siswa, kira-kira apa. Yang kedua adalah pilihan siswa. Nah, pilihan siswa berarti siswa diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bakat minatnya, mungkin melalui angket itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Bu Ana itu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipilih. Untuk yang lainnya kan ini, kita mungkin nanti perlu mencari referensi ya, karena harapannya selain daripada skill ya, hard skill, soft skill kan ada bukti otentik. Nah, bukti otentiknya itu nanti dalam bentuk tulisan yang akan menjadi karya siswa, menjadi produk dari SMK Negeri 1 Karangjangu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini punya gambaran sekolah mana sih yang sudah melakukan seperti itu, berkegiatan dengan dokumentasi dalam bentuk laporan tertulis ataupun nanti ada wujud karya tulisnya supaya nanti kita bisa ambil pelajaran dari sana. Mungkin punya gambaran di sekolah mana nih Pak Zen? Gambaran. Kalau di gambaran tuh nggak ada ya. Cuman di sini itu lebih kecenderungnya ke praktek ya, langsung praktek turun lapangan langsung, tidak ada istilahnya tidak ditentukan istilahnya nanti KD ini pertemuan pertama seperti KD-KD-nya itu nggak ada kayak gitu. Nah, cuman ya di sini itu lebih progresnya lebih ada
menurut saya, tapi nggak ada buruknya ketika membuat KD dulu, nggak apa-apa gitu untuk pertemuan ini. Tapi di sini progres juga ada lah gitu. Satu, karena mungkin lebih bebas mengeksplor para penanggung jawab atau koordinatornya untuk mengeksplor lebih kayak gitu. Kalau pandangan yang lain, tapi menurut saya ini udah ya luar biasa untuk di SMK kayak gitu. Apalagi ada yang Petarias gitu, meskipun jurusan Petarias kadang itu sekolahnya enggak, jangan. Baik, terima kasih Pak Sin. Mungkin yang lain Pak Rudi atau Bu Septi yang punya gambaran setelah mana ini dari kegiatan pengembangan bakat minat, tapi ada semacam memunculkan kekuatan literasi menulis. Kalau literasi menulis sendiri itu mungkin Bu Septi yang sebagai guru bahasa Indonesia itu mungkin punya pemahaman apa sih itu literasi menulis itu, mungkin supaya teman-teman itu bisa tercerahkan. Untuk gambaran sih betul belum ada yang dibahas karena memang belum paham informasi dari sekolah-sekolah lain ya. Kalau untuk literasinya sendiri gimana ya Pak? Dia nanti mungkin untuk literasi itu kan sebenarnya seperti apa ya Pak, membiasakan diri untuk menggali sebuah informasi, salah satunya dengan membaca Pak, karena memang dengan membaca kan otomatis kita itu mendapatkan sebuah informasi baru, dan informasi itu kan pasti ada berupa ilmu Pak, terus ada sebuah apa ya pengetahuan baru yang kita dapatkan. Jadi mungkin nanti dari kegiatan ini bisa kita jadikan sebagai karya tulis seperti yang Pak Sugeng kemarin sudah bicarakan. Nanti kita buat apa ya sebuah karya, mungkin seperti di Tatarias kita bisa membuat tulisan panduan tutorial ya, panduan untuk contoh dari awal membuat alis itu, terus pengaplikasian foundation dan lain sebagainya itu. Dari situ nanti dari hasil karya anak kan bisa kita jadikan sebuah bahan untuk literasi Pak, kegiatan literasi di sekolah, mungkin kayak kegiatan pagi gitu sebelum pembelajaran dilakukan kegiatan literasi, membaca seadanya yang memang ada di sekolahan. Nah dari bahan itu contoh misal dari tetap buka nanti bisa di nanti itu bisa buat bahan ketika pagi-pagi sebelum kegiatan pembelajaran untuk dibaca biar anak nggak bosen kayak gitu, belum apa-apa udah langsung baca. Jadi yang di Tatarias pun bisa baca, oh ini cara cocok tanam di anggrek. Mungkin di pandangan saya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Rudi punya gambaran sekolah mana ini yang sudah menerapkan seperti itu ya. Artinya ada juga hasil literasi tulis, sehingga kita bisa untuk mungkin belajar dari sana, berkunjung ke sana atau menggali informasi teknisnya. Menurut saya sih belum dapat informasi terkait sekolah lain juga itu Pak. Belum sempat tanya ke guru ya ada di sekolah di kota. Tapi menurut saya terkait literasi atau yang nantinya akan menjadi tulisan di buku, dari kegiatan P5 itu yang notabene banyak prakteknya itu bisa diimbangi dengan teori-teori yang nantinya anak akan mencatat dulu sebagai bahan literasi itu, supaya jadi misalkan dari yang P5 yang anggrek ya Pak. Nah di situ kan nanti kalau kita melihat kan taunya itu cuma pohon anggrek, dia kan belum tahu tentang jenis-jenis anggrek apa ya. Yang saya ketahui kemarin kan ada anggrek candi bulan, anggrek dendro dan lain-lain. Dari situ kan anak juga harus tahu seluk-beluk dari misalkan yang tadi anggrek dendro, pengertiannya,
berasal dari negara mana dan sebagainya, itu kan sebenarnya jadi catatan-catatan itu ya anak harus memahami dasaran teorinya dulu yang nantinya akan dikembangkan sendiri melalui P5 gitu, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Baik, mungkin itu dulu ya. Tapi paling tidak kita punya mimpi. Jadi kedepannya kegiatan bakat dan minat itu, pengembangan bakat dan minat itu memang berjalan secara optimal. Dari kegiatan kemarin kita kan melakukan refleksi apa yang masih kurang kita kuatkan, apa yang sudah berjalan sudah lebih kita optimalkan, kita maksimalkan sehingga nanti hasilnya memang benar-benar bermanfaat bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Waka Kesiswaan. Nah, terkait dengan itu, saya kira ini karena tahun kemarin sudah berjalan, ini terkait dengan aspek politis kebijakan kepala sekolah ini terkait dengan kegiatan di kesiswaan, saya kira belum ada perubahan ya Pak ya, artinya tetap kebijakan itu berjalan. Mungkin nanti kita berdiskusi membuat timnya sehingga nanti mungkin bisa di-SK-kan antara tim pelaksana seperti para koordinator gitu, sehingga nanti ada tim evaluasinya sehingga benar-benar saling respect dan saling menguatkan. Oke, ada usulan lain atau sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup. Bu Murni nggak ada tambahan? Bu Ana? Ya paling tadi menguatkan dari Pak Rudi sama Bu Septi terkait dengan nanti apa yang disampaikan sama Pak Sugeng membuat panduan buku. Nanti kira-kira untuk ini pandangan ke depannya. Tadi kan Pak Sugeng menanyakan sekolah mana. Mungkin dari kita semua belum ada pandangan sekolah mana karena kita belum pernah studi banding di sekolah manapun. Minimal kita nggak mengawali tapi memulai ya betul, kita memulai dulu berawal dari misalkan yang disampaikan Bu Septi nanti tentang materi pembuatan alis, si siswa itu secara tidak langsung kita suruh langsung di samping mendengarkan praktek, mereka juga sekarang sudah dilibatkan dengan membawa alat tulis untuk ditulis, kemudian baru nanti dirangkum menjadi sebuah buku panduan. Bukan kita waktu itu juga melatih biar anak-anak untuk berpikir cara bagaimana bisa menulis dan berliterasi. Terima kasih. Jadi intinya dari kegiatan ini semua sepakat yang untuk itu bisa dilanjut dengan berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, gitu. Demikian Pak Zen yang sekaligus mewakili kepala sekolah di bagian kesiswaan, Septi, Bu Murni, Bu Hana dan Pak Rudi untuk koordinator kegiatan anggrek dan CTBK. Saya kira untuk diskusi kita hari ini saya cukupkan dan terima kasih atas atensinya, terus waktu yang telah diluangkan dan juga ide-ide serta gagasannya. Saya mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.